Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berapa banyak dari kita yang merindukan kuasa hadirat Tuhan melawat kita, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Mungkin yang duduk di belakang bisa maju, di depan banyak yang kosong. Kita akan segera mulai ibadah kita dengan kerinduan hati kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kesempatan kami bisa datang di tempat ini. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Mari Allah Roh Kudus urapi jamai setiap kami. Tidak ada yang terluput. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang dengan segenap hati kita. Haleluya. Engkau kerinduan kami Tuhan. Kami rindu selalu ada di dalam kekudusan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, yes Lord, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh dari awal, katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, yes Lord, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami mau angkat tangan kami, ku angkat tanganku, sebab kami rindu Tuhan, ku rindu selalu, yes Lord, dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Yes, Lord. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari saya undang bangkit berdiri bersama, katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, benar Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, mari sembah, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, kami mau angkat tangan kami, ku angkat
sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, sebab Engkau yang kudus. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Yes Lord. Amin, amin. Darah-Mu benar Tuhan di atas. Oh itu karena kami, karena saya Tuhan. Sebab Engkau, oh hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima pujian. Mari beri Dia hormat. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Yes Lord, ada domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Terima pujian. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, yes, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh kami menyembah-Mu, haleluya. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan, membenarkan, menyembuhkan. Sebab siapa kami Tuhan, tetapi Engkau membuat kami berharga. Engkau menebus setiap kami. Oh oh, iya.
kami semua telanjang di matamu. Engkau Tuhan kami, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memperhatikan kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tersembunyi. Biar setiap yang bernafas menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segala kerinduan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang layak disembah. Hanya Dia yang layak dipuji. Sebab Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami balas. Kami hanya bisa memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Tidak ada satupun yang layak kami tinggikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita sama-sama. Beri Dia keagungan, beri Dia kemuliaan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia.
dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu melompat, memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap melompat, memuji Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Hanya di dalam darah Yesus ada kuasa, amin. Tidak ada satupun darah apa, darah binatang, darah apa, tidak ada kuasa. Hanya darah Yesus, amin. Sorak-sorai lebih lagi, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Hingga jiwamu sangat berharga, darah anak domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, yes, amin. Hingga jiwamu sangat berharga, darah domba berkuasa, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa, yes, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, maukah kau terlepas dari mau? Berkuasa, darahnya berkuasa. Sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi, maukah kau terlepas dari? Saya mau Tuhan, amin. Berkuasa, ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Katakan, darah anak domba Allah. Haleluya. Percaya yang sakit disembuhkan karena kuasa darah Yesus, amin. Yang menghadapi kesulitan persoalan, Tuhan pasti beri jalan keluar, amin. Asal mau bekerja sama, yes. Tepuk tangan dong di atas kepala, haleluya. Oleh darah anak domba, yes. Oleh kesaksian kita. Untuk apa itu? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
terima firman Tuhan yang ajaib? Berapa banyak dari kita yang siap? Saya cuma mendengar sebelah kanan. Haleluya, sorak-sorai dong. Sebelum duduk katakan, yes, saya mau terima firman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yes, masuk hadirat Tuhan. Kita membawa persembahannya ke tempat kudusnya. Persembahan kita adalah pujian dan penyembahan kita. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan Kau layakkanku, yes, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan kepadaku, Engkau yang memilih aku Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Kok sebagian yang lain? Ada sukacita? Iya. Bapak Ibu diberkati dengan pujian penyembahan kita. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Peter yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Ini memang belakang klik ya? Oh, bukan gempa ya. Hari apa tuh yang kita gempa itu? Selasa atau Senin ya? Itu saya lagi enak-enak tidur kan. Tahu siapa yang bangun, tapi yang bangun ini kok aneh, kok keranjangnya yang goyang gitu kan. Ya, saya cuma duduk berdoa, yang lain pada bingung keluar hotel gitu kan. Saya bilang gini, saya cuma duduk, Tuhan, tugasku belum selesai. Aku minggu masih khotbah Tuhan ya. Jadi saya yakin gitu ya. Istri saya ngomong, kok aku enggak dibangun nih lah. Percuma toh ya. Lihat istri saya lagi tidur nyenyak, anak saya juga di kamar sebelah tidur nyenyak. Ya udah. Ya, enggak perlu dibanguni, betul? Yang penting kita yakin ya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Iya. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan. Sebentar ya, ini kok tiba-tiba ngadat. Oke, saya lihat PPT aja ya. Anak saya mungkin bisa bantu. Ini kok, tolong. Kok tanpa tiba-tiba ngeblank. Enggak, masih penuh. Ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya bagaimana kita menjadi dewasa. Tapi masalahnya Bapak Ibu, di Alkitab nggak ada ya ditulis dewasa. Makanya saya kasih subtema di sini, buah yang matang. Ya. Proses dewasa itu ambigu. Maksudnya begini, orang boleh bertambah usianya. Betul? Tapi tidak sedikit orang yang usianya sudah seharusnya matang, tetapi sifatnya masih kayak anak-anak. Paham? Sudah tua sih, sudah gitu ya. Tapi gondoan. Ya, di Denpasar nggak ada kan? Nggak ada ya. Hah? Nggak ada yang ngaku. Nah, ketika buahnya matang, saya percaya kita akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Terbukti misalnya kalau kita lagi kumpul-kumpul nih, ya, sama teman-teman, sama komunitas. Pernah enggak begini? Kalau ada yang datang terus gini, wah kok baru datang, kamu tak tunggu-tunggu, kalau enggak ada kamu itu enggak rame. Kenapa terlambat? Gitu ya. Tapi ada juga orang kedua yang begini, begitu dia datang, ayo bubar. Itu datang dia, ayo, bubar.
Ya. Di dalam satu komunitas ada beberapa tipe. Betul enggak? Ada orang yang memang betul-betul bisa membuat hati kita sukacita, wah guyonan bareng gitu ya. Tapi ada juga yang bensekno. Gitu. Ya, kalau dia datang sudah yang tadinya rapi jadi berantakan semua gitu. Ya. Nah, saya mengambil dari perumpamaan penabur Bapak Ibu. Ya. Di sini saya catat benihnya sama. Betul? Kalau orang nabur itu kan benihnya sama. Waktunya sama enggak? Sama. Penaburnya, pelakunya sama. Cuacanya hari itu sama. Kalau panas ya panas, kalau hujan ya hujan. Sama. Tidak ada perbedaannya. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Kenapa? Benihnya sama loh. Ya, hari ini saya memberitakan firman Tuhan, apa yang saya katakan sama. Tapi kenapa pulang dari tempat ini efeknya nggak sama? Karena ada 4 tempat di sini, saya tidak bahas ini ya. Saya nanti hanya bahas 1 tempat. Ada yang tanah yang subur, ada yang berbatu, ada yang semak duri, ya ada yang di pinggir jalan, macam-macam. Artinya apapun yang saya sampaikan pagi hari ini, tergantung respon hati kita. Ya. Kalau tadi Bapak Gembala mengimbau, ayo memberi, belajar memberi. Itu saya yakin loh responnya macam-macam. Ada yang, oh iya aku bersyukur aku memberi. Ya. Sama-sama maju ke depan. Sama-sama nyemplung di sini, betul? Tapi ada yang mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk memberi. Ya. Tapi ada juga yang mungkin ngedumel. Duh aku dewe ora cukup. Dan pasar enggak ada. Ya. Oh ya pindah. Oh pindah dan pasar semua. Oh enggak ya. Jangan ya. Nah. Kita baca di Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terimbit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, jadi proses kedewasaan kita, proses buah yang matang dalam hidup kita dipengaruhi oleh ketiga hal ini. Benih yang jatuh di semak belukar itu menceritakan tentang orang yang tidak bisa bertumbuh dewasa. Ya, kekhawatiran, kekayaan ini bukan negatif loh. Ya. Jangan Pak kalau gitu aku kiri ya. Bukan. Jangan. Ya. Karena kemana-mana butuh biaya, betul? Kita nggak bisa loh ngisi pom bensin penuh full tank Pak. Terus bayarnya doa puasa. Waduh itu petugasnya bisa. Ya, nggak bisa. Kita lagi lapar makan. Ya, datang ke Jimbaran terus pulangnya saya bayar dengan doa puasa bisa? Enggak bisa, tetap dibayar dengan uang. Semua butuh uang. Ya, ini puji Tuhan saya hari ini ditemani anak saya, dia baru lulus S1 di Nederland. Ya. Saya di sana, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan ya. Dia juga lulusan terbaik dan puji Tuhan juga, ya tugas bapaknya selesai, ya dia bisa dapatkan beasiswa di S2. Dia nanti tanggal 10 berangkat lagi ke Belanda. Ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Lah, kalau di sana ceritanya juga berbeda Bapak Ibu. Ya. Di sana kepingin piece of chur, tahu piece of chur? Ya. Itu 1 euro Bapak Ibu. Ya. 1 euro itu kalau di sini dapat semangkok soto. Jadi bisa bayangkan kalau kita bertiga sama-sama kebelet, langsung kebayang, ini nek di Surabaya wareg iki misalnya. Ya kan, langsung dapat 3 mangkok soto. Nah, artinya apa? Di mana-mana tetap butuh uang, ya. Jadi jangan membenci kekayaan ya. Tapi nanti kita belajar. Di sini ada kekhawatiran, ada kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi sesuatu yang menghalangi kita dewasa bukan hanya melulu hal-hal negatif. Tetapi hal yang baik,
ternyata bisa menghalangi kedewasaan kita. Enak uripku wisan. Terus kalau minggu suruh ke gereja, sorry Pak, aku baru beli villa Pak. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu aku kerja Pak. Jadi kesempatan cuma Sabtu, Minggu Pak, ke villa. Ya, padahal dulu waktu enggak punya pekerjaan, ya tiap hari ke gereja. Pak ibadahnya di sini hari apa? Hari Minggu, hari Senin datang, Selasa datang, enggak tahu ngapain, pokoknya datang aja dia ke gereja. Karena belum punya pekerjaan, kepingin diberkati Tuhan, datang doa tiap hari ya, biarpun pria dan ke kaum wanita juga datang ya, ke ibadah sekolah minggu pun datang gitu ya, karena saking rindunya sama Tuhan. Begitu sudah diberkati, sudah bisa beli villa, terus Bapak Gembala bilang, bro kok gak datang? Loh ibadahnya masih ada toh? Wah gitu kan, wah itu cilaka kayak begitu tuh kan. Waktu enggak punya duit, setianya luar biasa. Waktu sudah diberkati ya ini ada kenikmatan hidup. Mundur. Yang biasanya rajin jadi hati-hati. Ya. Hati-hati. Kekayaan. Kira-kira saya mau tanya sekarang. Uang itu jahat enggak sih? Uang itu jahat enggak? Enggak kan? Yang jahat apa? Cinta uang. Uang itu adalah hamba yang terbaik. Betul? Saya ketua alumni STT ya. Jadi sudah sering gitu ya. Pak, saya enggak bisa bayar uang sekolah anak saya gitu ya. Kadang-kadang ya kepingin tak balik gini loh, podo, ya kan? Anakku di Belanda juga butuh kiriman, ya kan? Kepinginnya balas begitu. Gitu. Tapi apa? Belajar. Belajar untuk apa? Memberi. Tetap memberi di dalam setiap keadaan. Ya, saya percaya pahalanya kita ini dan kita akan lebih dilihat Tuhan ketika kita memberi waktu kita terbatas. Ya, kalau dompetnya lagi penuh, gampang, betul? Tapi kalau lagi seret, wah, tapi kita tetap memberi, itu poin terbesar dalam hidup kita. Lah masalahnya mau enggak? Atau kita egois? Ada berita begitu sih, sorry ya, uripku wis ruwet. Jadi ojo ditambahi, kisahmu ruwet, aku ruwet, ojo ketemu sementara waktu ya. Nah, kita berjauhan dulu ya, kalau perlu blok kontak. Ya, oke lanjut. Di The Message dikatakan worrying about tomorrow, making money and having fun. Nah yang bagus di Amplified Bible, ya dikatakan apa? Mereka itu seperti apa? Keselak tau, cok ini keselak. Ya, tahu keselak, tersedak, nah, dan seperti mencekik dengan apa? Kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Dengan cares ini belayan kalau diartikan di Indonesianya. Hati-hati. Kekhawatiran ya memang kita tahu nggak boleh, tapi ternyata belayan itu juga bisa mencekik kita, ya, bisa membuat kita binasa. Di sini ada kekayaan, ada kenikmatan hidup, dan dikatakan buahnya itu tidak bisa matang. Their fruits does not ripen. Ya. Di sini menuju ke kedewasaan dan kesempurnaan. Kita percaya kita datang tiap minggu di tempat ini adalah untuk disempurnakan. Dengan firman Tuhan, setiap hari kita belajar. Sekarang zamannya YouTube, setiap hari kita sambil masak, sambil cuci baju, sambil nyapu bisa dengarkan khotbah. Ya. Salah satu hobi saya ini touring ya, naik motor ya. Itu helm saya enggak pernah berhenti dari pujian ataupun khotbah. Ya, jadi saya tahan banget biarpun dari Jakarta ke Surabaya, saya nikmati banget. Bahkan itu me time buat saya.
Ya, saya bisa nyembah Tuhan, kadang air mata nggak bisa berhenti. Saya nikmati perjalanan. Ya. Mungkin buat orang lain, bokongmu gak panas dah, gitu kan. Saya nggak ngerasa itu, saya betul-betul menikmati. Ya. Karena saya percaya ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, ini loh, come to maturity and perfection. Tidak ada yang instan Bapak Ibu. Ya. Kita bukan Power Ranger. Coba toleh sebelahnya, kamu Power Ranger bukan? Lu kalau Power Ranger langsung ya berubah gitu kan. Lu kalau di sini berubah enak ya kan. Sini berubah semua jadi malaikat. Wah minggu depan gak ada yang ibadah lagi. Sepi. Karena udah jadi orang suci semua. Ya, bukan begitu. Semua membutuhkan proses, ya. Nah, penghalang buah yang matang yaitu kekhawatiran tadi, ya, kekayaan, kenikmatan hidup, ya. Ini harus kita sikapi. Ini kita belajar dulu skema besarnya ya. Nanti saya akan arahkan Bapak Ibu untuk belajar satu bagian kecil namun itu sangat bahaya. Ya, ini pahami dulu. Ya, pahami dulu blueprintnya. Ya. Bahwa kekhawatiran saya percaya ya sudah sering dibahas, kita tidak boleh khawatir. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta, betul? Ya. Saya anak saya kuliah di Nederland 1 tahun, memasuki tahun kedua pandemi. Ayo, bisa dibayangkan. Ya, jadi hitungan kalkulator kita yang membayangkan oh ya cukup dah ya dengan pekerjaan ini kira-kira cukuplah untuk ngirim. Tiba-tiba berantakan kena pandemi. Dan saya yakin kita semua ngalami kan. Di situ apa yang terjadi? Bingung pasti. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saya tetap belajar untuk tetap memperkatakan firman. Karena apa yang kita katakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Saya ada ya pertama awalnya iseng-iseng sih ya di TikTok gitu ya, saya sharing sesuatu, sharing tentang rumah tangga karena saya juga konselor rumah tangga. Ya. Saya waktu itu sharing tentang perkatakan yang positif. Ya. Lalu tiba-tiba ada ibu yang sharing ke saya begini, aduh Pak saya nyesel sekali, kenapa? Kami baru beli mobil baru Pak. Dan saya curiga suami saya itu ngajak selingkuhannya naik mobil baru itu. Lalu saya tanya ke suami saya, Pak, kamu ngajak selingkuhanmu naik mobil ini ya? Enggak, nah, suaminya enggak ngaku gitu kan. Terus si istri bilang gini, ya sudah, kamu enggak ngaku enggak apa-apa, tapi aku yakin. Katanya gitu ya, biasa atau perempuan kan gitu ya. Siapa sini yang perempuan? Ya jangan ditiru ya. Perempuan itu luar biasa loh. Ya, faktanya belum tahu tapi karena keyakinannya, maju tak gentar, itu yang lain lewat. Gitu kan. Dia bilang, ya sudah kalau memang kamu tidak jujur tidak apa-apa. Tapi kalau sampai betul mobil ini kamu pakai buat selingkuh, ya, mobil ini akan kecelakaan. Dia bilang gitu. Tidak pakai lama Bapak, itu paginya bertengkar mereka. Sorenya suaminya tidak pulang rumah. Dapat berita kecelakaan, meninggal, dan dia menyesal dengan perkataannya. Kalau saya gitu gimana? Cuma bisa dengan menyesal saja lo kembali kondisinya? Enggak bisa. Makanya hati-hati ya, nanti kita belajar. Ya, proses buah yang matang. Di sini dari penggalian saya ya ada 2, yaitu self restraint dan continence. Ya, yaitu menahan diri dan pembatasan diri, bertarak atau berpantang. Ayo yang kuning besar dibaca sama-sama. 2, 3. Tahu batas, jangan lewati batas, jangan tabrak batas. Ya, hafalin yuk. Tahu batas, jangan lewati batas, jangan tabrak batas. Mulmet tolong ditutup. Iya, ayo. Tahu batas, jangan tabrak batas. Iya. Ini penting. Supaya apa? Kalau kita mau aplikasikan ke tadi kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup yang menghalangi orang menjadi dewasa,
Kita harus tahu ini. Kita harus tahu batas. Kita jangan lewati batas. Kita jangan tabrak batas. Jadi apa? Hidup ya enjoy saja. Ya, amin. Ada berita yang negatif, enjoy saja. Karena Mazmur 23 katakan apa? Melewati lembah kekelaman. Betul? Kita bukan stay, bukan tinggal di lembah kekelaman. Misalnya ini sebelah kanan saya ini ada truk sampah, baunya enak enggak? Enggak ada yang enak ya, semuanya enggak enak. Saya lewat nih, bau enggak? Bau, tapi saya lewat. Tapi berapa banyak dari kita yang kebalikan? Sudah tahu nih truk sampah kan bau kan? Kita enggak melewati lembah kekelaman, tapi kita diem, bau, terus kita diam, terus berdoa, Tuhan kenapa ini bau Tuhan? Tolong Tuhan bau Tuhan, tidak enak Tuhan. Padahal kita cuma bilang apa? Melewati. Kalau melewati itu jangan stay, yo lewat saja. Pelajarannya apa? Kalau melewati itu sementara. Tapi seringkali kita meratapi masalah kita, betul? Kita bahkan bisa menangis berkali-kali karena masalah yang sama, betul? Kita sulit untuk ketawa untuk masalah yang sama, untuk guyonan yang sama, gitu ya, untuk gurauan yang sama. Ya, andai kata hari ini, pagi ini saya menceritakan suatu joke yang lucu, Bapak Ibu ketawa. Tapi kalau joke itu saya ulangi kedua, ulangi ketiga, bisa ketawa? Wah, sing khotbah konslet iki to kan. Ya, kalau CD itu bulet. Lah kok podo terus. Tapi sebaliknya loh, kita seringkali bisa menangisi masalah yang sama berkali-kali. Itu karena kita stay. Ya, kita tahu firman, lakukan Bapak Ibu. Ya. Sama kalau misalnya gini, firman Tuhan mengatakan apa? Kita itu apa? Melewati bayang-bayang maut. Mengerikan enggak? Halo? Bayang-bayang maut itu mengerikan enggak? Buat saya enggak. Kenapa? Cuma bayangan kok. Pernah Bapak Ibu baca di berita, sini korannya apa ya? Kompas. Bali Pos, di berita utama. Ya, Bapak A tertabrak bayangan truk. Meninggal, pernah? Nggak ada. Jadi bayangan itu enggak bisa ngapa-ngapain kita. Ingat ya, sini kalau ada lampu misalnya nyorot ke saya, bayangan itu lebih besar apa lebih kecil dari saya? Lebih besar. Jadi itu apa? Cuman image-nya kita ketakutan sendiri. Sebenarnya enggak ada apa-apanya. Dan ingat kalau ada bayangan berarti ada cahaya. Lah kita ngelihatnya yang mana? Ngelihat bayangannya atau ngelihat cahayanya? Nangkep ya? Bisa nangkep ya? Kalau ini kita pahami, hidup kita ringan. Bukan berarti nggak ada masalah. Masalah boleh tetap ada. Ya. Tapi orang lain akan bisa melihat, bro, kamu tuh ketuanya masalahnya banyak ya. Tapi kok sukacita terus ya? Wah, itu rahasianya. Rahasianya biar ikut saya. Ya, kita ibadah sama-sama di CKI BPCC. Oh, ini jadi kalau sudah begitu, tidak ada bangku kosong Bapak Ibu. Ya, ini kalau perlu diperpanjang lagi ke depan sana, itu belakang. Itu loh. Tidak ada yang amin. Ya, kita baca di 1 Korintus 9 ayat 24-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, salah satu ciri kedewasaan adalah mampu menguasai diri dan mengendalikan diri. Katakan sama-sama, mampu dan mengendalikan diri. Kalau kita bisa, tadi tahu batas, tidak melewati batas, tidak tabrak batas, maka kita jadi pribadi yang tidak lagi suka khawatir. Ya,
Dan kita menjadi pribadi apa? Tidak memikirkan kekayaan. Ya. Kaya itu harus, tidak apa-apa. Ya, kita anak raja, kita harus kaya. Tapi jangan sampai kita hanya memikirkan kekayaan. Berapa banyak orang tidak bisa ibadah karena apa? Pak, Senin sampai Sabtu sepi Pak toko Pak. Tapi nek Minggu rame. Jadi sorry Pak. Nek isa ibadah ini pindah Senin Pak ya. Gitu. Gereja namanya diatur sama dia. Hanya memikirkan kekayaan. Nah orang-orang begini tidak bisa menguasai dirinya. Kenikmatan hidup. Ya sama kayak tadi. Punya villa bersyukur. Kalau perlu satu gereja diundang, ayo kita retreat bareng-bareng di villaku. Nah itu jangan terus minggunya dirubah. Dengan firman lagi, Pak sorry firmanku di atas gunung, villaku di atas gunung Pak. Jadi aku lebih dekat sama Tuhan. Ya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku akan melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya paling enggak lo ya, kalau yang sudah memberitakan Injil itu ya rodok lumayan didik timbang jemaat gitu kan ya. Jadi pendeta, jadi pembicara gitu. Tapi lihat, orang yang sedemikian saja masih bisa ditolak. Ya, hati-hati. Ternyata orang yang tidak menguasai dirinya bisa ditolak oleh Tuhan. Senggol sebelahnya, ayo kita belajar menguasai diri. Ya, menguasai diri lu ya, bukan menguasai teman orang lain atau menguasai tetangga, bukan ya. Kita bukan tipe penjajah, oke. Jadi, life is competition. Ya, janji Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Namun jangan lupa, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, semuanya harus turut berlari. Ya, di situ enggak ada yang, kamu lari ya, nanti aku tak naik Gojek, enggak ada. Ya, aku tak manggil Grab aja biar tak lari, enggak bisa. Tapi dikatakan semua harus berlari, artinya apa? Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya, sama, anak saya dapat beasiswa S2-nya. Apakah terus langsung tiba-tiba wisuda? Enggak. Ada bagian yang harus dia kerjakan, selesaikan studinya sampai dia wisuda. Sama, di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Tuhan sudah mati buat kita. Ya, kita sudah terima keselamatan. Lalu kita diam aja? Enggak. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Banyak hal kita bisa, ya itu saya tidak bahas ke sana lah ya. Nah, dari semua blueprint skema besar di atas ini, ya, ayo kita belajar secara spesifik, yaitu bagian kecil dalam hidup kita, namun untuk membawa perubahan. Ya. Nah, slide berikutnya coba. Bagian tubuh mana yang paling sulit dikuasai dan dikendalikan? Kok nggak ada jawabannya ya? Hah? Ada ya? Kecil ya? Tapi kelihatan ya? Kalau mata iya sih, tapi mata itu ditutup, plek, ini sudah kelihatan. Ya. Betul? Coba kalau mulut yang ditutup. Masih apa? Masih kudu ngomong kayak gitu. Betul. Kalau mata yang ditutup tidak bisa berontak mata, tapi kalau lidah bisa. Ini loh, hati-hati. Ya, kita mau belajar spesifik ya. Nah, aplikasi kehidupannya apa?
jali. Iya, ini dia si jali-jali. Ya, jaga lidah. Ayo ngomong sama diri sendiri. Aku mau jaga lidah. Iya, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kita belajar dulu ya, nanti kita belajar aplikasinya. Ya. Nah, saya waktu berangkat ke sini, saya berangkat jam 12 malam dari Surabaya waktu itu. Pagi agak terang jam 5, saya beli tiket kapal kan. Tiba-tiba di tengah-tengah kapal itu ada ini. Wajah yang kotor tidak akan menyakitkan hati seseorang, tapi lidah yang kotor pasti akan menyakitkan hati seseorang. Saya gini, kok tepat ambil khotbahku ya, tak foto sama saya. Ya kan? Tuhan tuh bisa bicara di mana saja, betul? Iya. Kalau Biliam, keledai yang dipakai, ya. Nah, ini di warung, saya bilang, kok keren ya warungnya biasa gini tapi ada motivatornya. Ya. Mengapa kita harus jaga lidah kita? Di Yakobus 3 ayat yang ke-6, lidah pun adalah ya, mata bahaya, mata itu jendelanya hidup kita. Tapi mata bukan api. Ya, yang merupakan suatu dunia kejahatan. Wah, kok horor ya. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh, ngeri ya. Ngeri ya dengan lidah. Tidak ada loh firman Tuhan mengatakan tubuh kita, anggota tubuh kita itu dikendalikan oleh api neraka. Mulai diam semua sekarang. Jadi, mau belajar sabar, kalau ngomong mau belajar lemah lembut, dulu zaman saya kerja di bank itu ada satu rekan saya itu gini, dia orangnya enggak suka marah Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong itu setajam silet. Ngomongnya sambil guyu. Misalnya ini ada nasabah yang macet nih kreditnya. Dia cuma ngomong gini, oh iya Pak, Pak gini loh Pak ya, pria itu yang dipegang mulutnya Pak. Ya, ngomongnya sambil guyu ya kan. Tapi wah menyakitkan dan masih banyak contoh yang lain ya. Saya tidak omongkan di sini nanti dicontoh ya. Tapi ini fakta, lidah itu adalah api ya. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Wah ini, ia adalah sesuatu yang ternyata kita termasuk bukan saya itu yang ngomong ya, Yakobus yang ngomong ya. Yang tidak terkuasai dan penuh racun. Wih ngeri ya. Makanya enaknya lidah itu dibuat sop. Ya, atau dibuat semur, ya kan? Nah, istri saya ini terima pesanan pastel tutup itu ada lidahnya. Tiap kali dia ngiris-ngiris lidah itu saya selalu ingat, ya jaga lidah kita ya. Kalau enggak akan diiris-iris kayak begitu ya kan. Nah, saya rangkum di sini. Lidah itu apa? Menguasai hidup dan mati tadi. Melukai hati. Lidah itu api. Lidah itu dunia kejahatan. Lidah itu menodai dan menyalakan roda kehidupan. Dinyalakan api neraka. Buas tidak terkuasai. Dan racun mematikan. Kecil ya, tapi dahsyat. Ya?
jangan dipraktekkan yang ini. Ya, cukup tahu saja. Ya. Nah, kalau mungkin saya bisa minta tolong ya. Di bangku ini saja. Yang paling kanan aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mohon berdiri. Ya, keluar dari jalan. Enggak, satu orang aja. Ya, satu orang saja. Ya, Bapak. Ya, satu deret ini, satu deret depan saya. Ya. Mau difoto, betul. Sudah? Minta tolong Pak, sampai belakang Pak. Iya, ayo. Berdiri. Iya, semua. Ayo, keluar dari ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, tolong baca ini dalam hati, dihafalkan. Ya, sudah? Ya, sudah? Oke, sampaikan ke depan. Hah? Dimengerti saja, Pak. Sudah? Langsung disampaikan ke depannya, Pak. Disampaikan aja Pak, jangan janjian makan. Sudah? Enggak panjang. Yang paling depan ini paling berdebar-debar biasanya. Ya, yang sudah boleh duduk. Terima kasih. Kok tambah panjang? Ayo Pak. Budi membawa pasien meninggal di jalan tol. Budi membawa pasien meninggal di jalan tol. Oke. Silakan maju Pak. Silakan Pak. Coba tolong dibaca Pak. Wah, tidak bisa lihat Pak. Udin supir ambulans membawa pasien meninggal kecelakaan di tol. Ini baru 8 orang.
Itulah yang sering terjadi ya dalam hidup kita. Di belakang Udin jadi Budi di depan. Itu kan kasihan mamanya Budi. Ya? Aduh Budi ya, saya jadi ingat SD dulu, ini Budi. Nah itu. Ya. Padahal dari Udin. Nah, terus kesimpulannya yang meninggal siapa? Iya kan? Sama seperti misalnya Ahmad menabrak kucing mati. 4 kata aja. Bisa jadi Ahmad menabrak kucing mati. Ya kan? Bisa juga waktu itu dia naik kendaraan, ada kucing mati di jalan, dia tabrak. Itulah lidah. Ya. Makanya yang suka rasan-rasan, halo, apa? Terus kan? Waduh, bahaya. Ya. Sama kalau kita punya komunitas, ya. Ayo coba bayangkan, ya. Kita seringkali kalau berteman misalnya punya bestie gitu ya, entah 5 orang, 4 orang kumpul terus di mana-mana. Ada salah satu itu yang suka jadi sasaran tembak. Ya, enggak tahu kebodohannya, enggak tahu karena bahasa Inggrisnya meletot-peletot, enggak tahu karena tell me-nya, seringkali dibuat guyonan. Tidak bermaksud menyakiti. Ya. Tapi tidak terasa. Dia jadi objek penderita. Ya dia sih guyang, kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi percaya saya dia trauma. Ya. Tiap kali guyonan selalu dia jadi sasaran tembak. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Mungkin kita maunya guyon, ya, tapi ternyata apa? Menyakiti orang lain. Ya. Saya mulai umur 15 pelayanan di musik ya. Saya pernah bergabung di salah satu gereja yang cukup besar. Ya, kita sering di training bareng. Ya. Pernah suatu ketika memang lagunya sulit, ya, dan drummernya memang tuntutannya tinggi banget. Ya, mereka punya standar itu tinggi sekali. Karena satu grup ini harus sama-sama, jadi harus selesai semua, baik pianonya, baik gitarnya, semua selesai dengan sempurna. Lah kita terhambat waktu itu di drumnya. Ya. Nggak isok-isok gitu loh maksudnya, nggak bisa-bisa gitu kan. Waktu itu kebetulan pakai double bass drum ya. Nggak bisa itu di training sampai jam 3 pagi. Padahal dia pagi mesti berangkat kerja. Tahu nggak dia ngomong gini? Yang trainernya ngomong begini. Weh, becak iso jejek kayak ngono. Gitu. Ngerti? Jadi orang becaan aja bisa mainkan, kok kamu kok enggak bisa? Itu untuk kelasnya pelayan Tuhan menurut saya sudah enggak pantas. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Dia tidak menyakiti dengan pisau. Tidak berdarah lukanya. Tapi apa? Perkataannya itu nusuk. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi lidah ini bukan hanya melingkup orang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Di area manapun hati-hati dengan lidah kita. Ya, suami istri. Banyak contohnya. Seringkali tengkarnya gara-gara apa? Betul? Nah, makanya paling rukun kalau sama-sama tunawicara, rukun. Rukun, enggak ada kepahitan, enggak ada apa, saya jamin itu. Jadi kalau rumah tangganya mau bahagia, enggak saya teruskan ya. Artinya apa? Ayo kendalikan lidah gitu. Ya, seringkali kan menyakiti itu. Orang tua nyakiti anak dengan apa? Omongan.
Ya, anak nyakiti orang tua dengan omongan, suami nyakiti istri dengan omongan. Ya, jadi bapak-bapak, kalau istrinya ngomel, halo Pak, mana Bapak? Iya, begitu istrinya ngomel, langsung ajak ke mall. Kasih ATM, all you can buy. Saya jamin berhenti ngomelnya. Ya. Mau Pak? Iya. Kita kan perlu tanda ajaib toh, sign wonder, betul? Iya. Begitu istrinya yang sign, bapaknya wonder. Aduh. Ya. Sama dengan prahara menantu mertua, semua selalu diawali dari yang namanya perkataan. Ya. Tragedi antara pelayan Tuhan. Ada enggak? Tersinggung aku. Mosok aku dikatain begitu. Wes minggu depan aku pindah gereja. Enggak gereja-gerejaan. Itu contoh di Jawa, ya, Bali aman, aman ya, amin, ya. Berapa banyak jemaat tersinggung perkataan gembala? Ya. Wah, gembalanya begini-begini, udah, aku tak cari gembala lain aja. Loh, untung kalau ketemu gembala yang baik, kalau ketemu gembala sapi, loh. Jadi beda lagi ceritanya. Ya, hati-hati. Ya. Kalau kita dengar berita buruk, apa yang kita ucapkan? Itu kalau di Surabaya, mati aku. Aduh, mati aku. Ada yang begitu di sini? Kalau dengar berita buruk. Aduh, uripku setengah mati. Kenapa kok enggak positif aja? Uripku setengah hidup. Masih positif toh, mati sama hidup. Tadi loh, hidup mati dikuasai lidah. Kalau kita terima berita yang buruk, lalu kita bilang mati, maka yang terjadi mati. Ya. Kalau punya anak kecil, pulang sekolah, ya, terus bawa ulangannya jelek, ya, hasil ulangannya jelek, nilainya nggak bagus. Hasil ulanganku dilihat lu 30. Aduh lele konsep goblok, lele padha bapakmu. Yang terjadi apa? Anaknya langsung bilang gini, oh betul berarti, betul. Aku anaknya bapakku goblok, berarti aku goblok. Jadi lain kali apa di sekolah? Aku gak perlu belajar. Karena apa? Goblok. Ada yang begitu? Tidak ada ya di sini ya? Puji Tuhan. Saya salah tema berarti. Hati-hati ya. Banyak segi, banyak contoh yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Ada satu yang harus kita sadari ya. Ada yang masih suka tomat? Tahu tomat? Habis dengar firman, wah aku jaga. Ya, kalau perlu pakai masker 10. Jaga lidah kan, jadi kalau ngomong enggak kedengaran. Pakai masker. Ya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka yang banter, maka Bapak Ibu ada yang suka ditipu enggak? Halo? Enggak suka tapi ya kalau pas ketipu juga sakit kan. Tapi di sini dikatakan apa? Menipu diri sendiri. Jadi kita menyakiti diri sendiri.
Maaf ya, agak keras ya pelajarannya. Tapi ini penting loh. Kalau ini kita bisa kuasai, rumah tangga kita penuh damai sejahtera. Oke? Lingkup pelayanan kita luar biasa. Hubungan antara jemaat dengan gembala, dengan sesama jemaat harmonis. Kenapa? Karena masing-masing menjaga lidah. Bayangkan loh kalau di sini ada worship leader, nanti ada singer gitu ya. Terus singer tak, misalnya nih worship, misalnya loh ya, tak contoh tok ya. Kamu nek nyanyi enak loh, tapi nek gak nyanyi lebih enak. Kira-kira kalau singernya digituin, langsung dia mengucurkan air mata bukan karena hadirat Tuhan, nelongso dan goodbye. Ya. Nah, siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada kesukaran. Ini manfaatnya ketika kita menjaga lidah kita. Mau diluputkan dari kesukaran? Ya. Nih. Ketika kita jaga lidah kita diluputkan dari kesukaran. Ya, di Amsal 21 ayat 23. Dan manfaat kedua, ya, yaitu lidah seorang murid memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Artinya apa? Dengan lidah yang kita kendalikan, kita bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Suami jadi berkat buat istri, istri jadi berkat buat suami, orang tua jadi berkat buat anaknya, anaknya jadi berkat buat orang tuanya. Asik tak kalau hidupnya begitu? Saya yakin ya, hidup kita penuh damai sejahtera ketika kita bisa menjaga lidah. Ya. Saya pun membaca firman ini juga apa? Saya pun belajar. Ya. Pendeta itu bukan orang sakti Bapak Ibu, tetap sama-sama belajar. Ya. Saya pun sering bicara kok sama anak saya. Nyo maaf no papi ya kalau papi ada salah. Kenapa? Papimu tidak sempurna. Ya. Namanya orang itu, Bapak Ibu pernah gigit lidahnya? Pernah? Gigit lidah sendiri pernah? Kalau pagi ini saya suruh, ayo sama-sama kita gigit lidah kita masing-masing. 1, 2, 3. Mau? Tidak mau. Tapi ada kalanya kita, aduh, kecokot. Ya enggak? Sama. Kalau ini kita pahami, ya kita itu enggak ada niat kok untuk nyakiti orang yang dikasihi. Ya, tapi kadang-kadang keperucut ngomong, kadang emosi, ya. Makanya tadi tahu diri, kita tahu batas, jangan lewati batas, jangan tabrak batas. Manfaat yang ketiga, mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bapak Ibu mau melihat hari yang baik? Belum semua. Bapak Ibu mau melihat hari yang baik? Ya, ayo jaga lidah kita. Ya, dengan sesama kita, ya, ucapkan yang baik. Ya, ucapkan kalimat kasih, kalimat yang memberkati. Mau? Mau? Yang di belakang mau? Mau. Itu ada yang dari varian yang berbeda. Ayo saya undang worship leader, pemain musik. Bapak Ibu renungkan apa yang sudah Bapak Ibu dengar pagi hari ini. Kalau mungkin kita sedang berkonflik dengan orang-orang yang kita kasihi.
Ayo, segera ambil tindakan, say sorry. Ya, minta maaf. Supaya apa? Hubungannya pulih kembali. Kalau suami sudah menyakiti istrinya, ayo peluk istrinya. Sorry ya, maafkan aku ya. Aku sudah menyakiti dengan perkataan. Kalau ini terjadi, hidup itu indah. Ya. Masalah itu tidak perlu diundang, tapi seringkali datang. Jadi apa? Kita harus antisipasi. Ketika kita punya respon yang benar, respon yang positif, maka sesuatu yang negatif itu tidak akan mempan dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi menolak. Ya, ibaratnya tidak bisa menolak burung terbang di atas kepala. Tapi kita bisa menolak ketika burung itu hinggap di kepala kita. Ya, masalah selalu ada, problem selalu ada. Tapi ayo, miliki sikap yang positif. Semuanya tundukkan kepala, semua dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai. Biar Roh Kudus yang akan memeteraikan. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus berjuang sampai Engkau dapati kami setia. Dan saat pagi hari ini terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar terus untuk setia. Termasuk ketika kami menjaga perkataan kami. Menjaga lidah kami
Sehingga lidah kami mengeluarkan yang baik, mengeluarkan firman-Mu, mengeluarkan kata-kata berkat. Ampuni kami yang seringkali kami memiliki respon yang salah Tuhan. Sehingga kami sudah tidak terasa menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar untuk memperbaiki diri kami. Selidiki hidup kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan, mengontrol hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menuju kedewasaan, menjadi menghasilkan buah yang matang. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kita beri bersama-sama. surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Kau sendiri yang melengkapi kami. Tuhan Kau sendiri yang
menolong kami. Kami percaya Tuhan pemeliharaanmu sungguh sempurna. Perlindungan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan, kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.